Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma dan ada dua rekan saya, Lia Hidayah dan Reski Amalia. Kami dari kelompok 9 dan akan menjelaskan materi. Yang pertama adalah fungsi bimbingan untuk anak usia dini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dan prinsip BK akan dijelaskan oleh rekan saya Reski Amalia, dan terakhir asas-asas BK akan dijelaskan oleh teman saya Lia Hidayah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek. Yang pertama aspeknya adalah pemahaman diri untuk anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua adalah hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Dan yang ketiga adalah lingkungan aman yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat adalah lingkungan yang luas di luar rumah atau di luar rumah tempat belajar. Dan yang kelima adalah cara penyesuaian diri dan pengembangan diri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Bimbingan anak usia dini ini berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat berupa masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, emosional, atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara luas. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesainya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Kesulitan anak ini seberapapun kecilnya akan senantiasa mempengaruhi aktivitasnya dan perkembangan anak. Bila anak mengalami kesulitan, terlihat dari perubahan sikap yang ditunjukkan oleh anak sehari-hari. Yang keempat adalah fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dan perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Jelaskan tentang pengertian bimbingan konseling anak usia dini dan SD dan prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini dan SD. Baiklah, pengertian bimbingan konseling anak usia dini adalah proses pemberian bantuan terhadap anak usia dini agar dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya agar dapat berkembang secara optimal serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah ataupun yang mempunyai masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan pelatihan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa
proses bimbingan itu dilakukan dalam mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik dan motorik, kecerdasan, kemampuan sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Dan yang terakhir atau yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi. Akan tetapi, bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan Perkenalkan, saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang asas bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti atau menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian yang keempat itu ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling itu sendiri, yakni konseling sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan untuk menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Kemudian yang keenam itu ada asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang apa dan yang diperkuat sekarang. Kemudian yang ketujuh ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedelapan itu ada asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan juga terpadu. Kemudian yang kesembilan ada asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan juga kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang ke-10 ada asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling
yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian yang terakhir itu ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli.